Calon anggota legislatif atau caleg terpilih dari PDIP, Tia Rahmania, gagal dilantik menjadi anggota DPR RI lantaran dipecat oleh PDIP. Pemecatan terhadap Tia Rahmania diduga karena dirinya melakukan penggelembungan suara sehingga namanya dicoret partai untuk dilantik sebagai anggota dewan. Namun Tia Rahmania melawan. Psikolog itu mengaku bakal melawan keputusan Mahkamah PDIP yang menggantikan posisinya sebagai anggota DPR terpilih dengan Ketua DPP Bidang Sejarah Boni Triana. Tia yang diwakili kuasa hukumnya, Juprianto Purba, mengatakan keputusan PDIP soal dugaan penggelembungan suara sebanyak 1.626 yang digugat Boni tidak sesuai fakta. Juprianto mengungkapkan Tia pernah dilaporkan oleh Boni Triana ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran administratif pemilu. Namun hasil persidangan di Bawaslu menyatakan Tia tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Sidang perkara dugaan penggelembungan suara Tia Rahmania sendiri ternyata pernah dimuat situs Bawaslu Banten. Dari keterangan tertulis, Provinsi Banten gelar sidang perdana pelanggaran administratif pemilu 2024 terhadap laporan tersebut dengan agenda sidang pembacaan materi pokok laporan oleh pelapor atas nama Kosmos Joharudin pada Rabu 24 April 2024. Sidang pemeriksaan yang digelar di ruang sidang kantor Bawaslu Provinsi Banten ini dipimpin oleh Ketua Bawaslu Provinsi Banten Ali Faisal selaku Ketua Majelis Pemeriksa dan 3 anggota majelis yang juga merupakan anggota Bawaslu Provinsi Banten yaitu Badrur Munir, Ayat Munajat, dan Sumantri. Secara rinci, pelapor membacakan pokok materi laporannya, yakni terkait adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu berupa pelanggaran tata cara dan prosedur pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK. Pelanggaran itu ditujukan pada perolehan suara calon anggota DPR RI dari PDIP nomor urut 2 Dapil Banten 1, Provinsi Banten atas nama Tia Rahmania. Pelapor menyebut telah terjadi dugaan pelanggaran administrasi pemilu berupa pelanggaran tata cara dan prosedur pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK. Disampaikan majelis pemeriksa bahwa sehubungan terlapor dalam persidangan ini adalah panitia pemilihan kecamatan atau PPK yang masa kerjanya telah berakhir. KPU Banten Lebak dan KPU Kabupaten Pandeglang perlu mengirimkan surat tugas secara kelembagaan yang menerangkan bahwa yang ditulis oleh KPU masing-masing sebagai mandat untuk menggantikan para terlapor adalah ketua dan anggota KPU terkait. Selanjutnya, mengingat adanya kebutuhan pemeriksaan terhadap laporan dugaan pelanggaran administrasi tersebut, majelis pemeriksa menginstruksikan Bawaslu Provinsi Banten untuk melakukan investigasi secara internal terhadap materi laporan yang disampaikan pelapor. Sebagai informasi, pada tanggal 22 April 2024, Kosmas Joharudin melaporkan Tia Rahmania, PPK Sajira, PPK Cimanggu, PPK Saketi, PPK Rangkas Bitung, PPK Cibeber, PPK Warung Gunung, PPK Lebak Gedong, PPK Cileles, PPK Cihara, PPK Pandeglang, PPK Cibaliung, PPK Menes, dan PPK Cibadak ke Bawaslu Provinsi Banten atas dugaan pelanggaran administrasi pada pemilu 2024.